nya untukku. Kau datang tepat waktu. Hidup lagi di kehidupan ini. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan urusanku dengan kalian semua. Baisi. Kau jelas tahu Ranran menyukai Xiao Ninyuan. Namun kau masih berani bertunangan dengannya. Sekarang Ranran kabur dari rumah. Apakah kau senang sekarang? Jika sesuatu terjadi pada Ranran, aku pasti akan menyeretmu bersamaku atau... Bukankah itu hanya kabur dari rumah? Aku akan membawamu menemuinya sekarang juga. Baisi, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Aku memperingatkanmu, jika kau terus melakukan ini. Kekasihmu yang berharga. Dia ada di dalam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak berani membukanya. Kalau begitu biar aku bantu. Baisi, jangan salah paham. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku belum buta. Kakak Nin Yuan dan aku benar-benar saling mencintai. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami bersama. Xiaoxi, Ranran dan kau adalah saudara. Bagaimana kalau... Baiklah. Pelacur dan anjing pasangan yang ditakdirkan abadi. Aku akan mengabulkan keinginan mereka. Jangan kau lupa, saham yang ditinggalkan oleh kakek-kakek. Kau hanya bisa mewarisinya jika kau menikah dengan keluarga Xiao. Kau benar-benar keterlaluan. Upacara pertunangan akan segera dimulai. Para tamu sudah mulai tidak sabar menunggu. Siapa bilang keluarga Xiao hanya punya Xiao Ninyuan? Baisi, apa kau akan? The film was translated and narrated by M Media. Ling Hei, aku bersumpah tidak akan pernah mengecewakanmu lagi di kehidupan ini. Kau berani-beraninya. Ling Hei adalah paman Ninyuan. Kau telah benar-benar mempermalukan keluarga baik kita. Tidakkah Baron Ren merasa malu menggoda kakak iparnya sendiri? Aku bertunangan dengan paman dari calon suamiku. Tidak keterlaluan kan? Kau. Ling Hai, apakah kau setuju menikah denganku? Baisi, meskipun aku bersama Ranran sekarang, kamu seharusnya tidak begitu mudah memutuskan peristiwa besar dalam hidup seperti itu. Bukan urusanmu sama sekali. Memasukkan kasih sayang yang begitu dalam. Hati-hati disambar petir. Ling Hei, apakah kau setuju? Baiklah, kalau begitu mari kita pergi mendaftar sekarang juga. Nona Bai, kamu bisa tenang tinggal di sini sekarang. Meskipun kita menikah secara hukum, aku tidak akan menyentuhmu. Selain itu, kamu sekarang bisa kembali ke keluarga Bai dan mengambil saham yang menjadi milikmu. Tapi kamu tidak boleh mengumumkan hubungan kita di depan umum. Baik, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan di perusahaan. Saya harus kembali dan beristirahat. Selamat malam Nona Bai. Aku tidak. Aku benar-benar ingin menikahimu. Nona Bai, sebelum hari ini kau sangat menyukai Xiao Ninyuan. Hari ini kau tiba-tiba bilang kau mencintaiku. Nona Bai, apa kau menganggapku bodoh? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Nona Bai adalah pewaris yang ditunjuk oleh mendiang ketua. Tapi ada satu syarat untuk mewarisi keluarga Bai. Menikah dengan keluarga Xiao kami. Selain Xiao Ninyuan di keluarga Xiao kami. Sepertinya hanya aku satu-satunya yang memenuhi syarat ini kan? Xiao Ling Hei, bagaimana aku bisa membuatmu sadar bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu? Nona Bai. Tidak. Itu nyonya muda. Silakan istirahat lebih awal. Terima kasih Bibi Fang. Benar Bibi Fang. Di mana kamar Xiao Ling Hei? Itu ada di sisi timur pendaratan tangga. Entah mengapa Tuan Muda masih tidur terpisah dari Nyonya Muda. Kau adalah wanita pertama yang pernah dibawa pulang oleh Tuan Muda. Xiaoxi, kamu di mana semalaman? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xiao Ninyuan, mengingat hal-hal tercela yang telah kau lakukan, beraninya kau bertanya padaku. Kakak jangan marah. Kakak Ninyuan masih mencintaimu. Jika bukan karena ingin mengambil sahammu, aku tidak akan merendahkan diri padamu. Xiao Ninyuan, bagus kau ada di sini. Aku secara resmi memberitahumu sekarang. Pertunangan kita dengan ini dibatalkan.
Kakak omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak menikah dengan keluarga Xiao, kamu tidak akan pernah mendapatkan saham kakak. Benar Xiaoxi. Jangan bodoh. Aku lebih sadar sekarang daripada sebelumnya. Xiao Ninyuan, aku adalah bibimu sekarang. Xiaoxi. Bahkan jika kamu hanya ingin membuatku kesal, kamu tidak perlu mencari orang aneh yang jelek kan? Dia lebih rendah dari seekor anjing di keluarga Xiao. Xiao Ninyuan, inilah akibatnya jika tidak menghormati orang tua. Maisi, beraninya kamu memukul kakak Ninyuan. Aku akan membunuhmu. Itu kamu. Bagaimana? Selagi aku pergi, kau berani menyentuh orangku. Xiao Linghai, jangan sombong begitu. Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Keluarga Xiao akan berada di bawah perintahku cepat atau lambat. Pewaris, apa kau memenuhi syarat? Jika aku tidak memenuhi syarat, apakah kamu? Bahkan ayah kandungmu sendiri meremehkanmu. Kakakmu yang lebih menyukaiku. Baisi kamu. Apakah sakit? Tidak. Ayo pergi. Baiklah. Ini benar-benar keterlaluan. Jangan marah. Enya. Xiao Linghai. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku baru saja menerima telepon dari Xiao Ninyuan pagi ini. Dan sekarang kau tidak sabar untuk menemuinya. Itu tidak benar. Aku tidak tahu di mana dia. Ling Hei, kau lepaskan aku dulu. Aku peringatkan kau jauhi dia. Ling Hei. Aku minta maaf. Sialan, proyek pengembangan di barat kota ternyata diambil oleh sebuah perusahaan yang muncul entah dari mana dan direbut. Karena dia begitu nekat. Berani menyinggung keluarga Bai dan keluarga Xiao pada saat yang sama. Kalau begitu jangan salahkan kami. Proyek pengembangan kota barat. Setengah tahun kemudian, Karena penggunaan bahan di bawah standar secara ilegal. berita kota. Sepertiga lantai runtuh. 8 orang tewas dan 10 orang terluka. Perusahaan kontraktor akan menghadapi denda 30 miliar. Jika aku tidak salah menebak, orang yang diam-diam memenangkan tender untuk proyek pengembangan ini, pastilah Xiao Linghai. Bagaimana aku bisa membantunya? Halo, dasar gadis sialan. Cepat kau kembali. Baiklah, kalau begitu biarlah keluhan diselesaikan, dan balas dendam dilakukan. Baiklah Ran. Jangan menangis, jadilah anak baik. Tidak menghormati orang yang lebih tua pantas dipukul. Berani-beraninya kau bersembunyi. Berani-beraninya kau bersembunyi. Ibu. Maisi, kau berani menentangku. Baisi, apa kau gila? Sejak kecil, aku selalu gagal memahami. Aku adalah putri kandungmu. Mengapa selama bertahun-tahun, sejak kakek meninggal, kau telah menyiksaku selama bertahun-tahun itu? Mengapa ini terjadi? Kenapa? Jika kau tidak kembali, aset keluarga Bai sudah lama menjadi milikku. Kau pembawa sial. Kau hanyalah pembawa sial uang. Pembawa sial, kau seharusnya mati di luar sana dan tidak pernah kembali. Pembawa sial. Perusak keuangan. Pemboros uang. Kakak. Cukup. Jadi kau tidak pernah menganggapku putrimu. Jadi, kau membiarkan putri non-biologismu ini menjebakku, benarkah? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kakak, mengapa kamu memfitnahku? Kapan aku pernah menyakitimu? Aku Messi, setelah menjalani kehidupan lain, sebenarnya masih menaruh harapanku pada kasih sayang keluarga yang konyol itu. Baik. Sangat baik. Penderitaan yang kau timpakan padaku, aku akan mengembalikannya padamu sedikit demi sedikit. Baisi berhenti di situ. Ibu jangan marah. Aku akan mencari kakakku dan menjelaskan sekarang juga. Kakak. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Kakak jangan marah ya. Apapun yang terjadi, kita masih keluarga. Singkirkan wajahmu itu. Itu benar-benar menjijikan. Kakak jangan marah ya. Adikmu dengan tulus ingin datang dan meminta maaf kepadamu. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Adikmu ingin. Kau. Kakakku tersayang, bukankah pada akhirnya kamu jatuh ke tanganku?
Bagaimana? Kakak sudah pingsan. Kakak Nin Yuan, aku akan cemburu. Jangan lupa ini adalah rencana kita. Kamu adalah satu-satunya yang kucintai. Baiklah, bersikap baiklah. Aku akan menghargaimu dengan benar lain kali. Menyebalkan. Ada apa? Ada apa? Aku terus merasa seperti ada yang mengikutiku. Berhentilah bersikap paranoid. Jika kita tidak segera pergi, obatnya akan segera hilang efeknya. Kakak, tunggu saja sampai reputasimu hancur. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini sedang tidak aktif. Tuan muda, mungkin Nyonya muda sudah kembali ke rumah dan tidak melihat ponselnya. Xiao Wu, The Bos, film was translated Bicara. and bajingan Xiao narrated Nin by Yuan M. itu Media. sepertinya ada di kediaman keluarga Bai. Dia menggendong seorang wanita ke dalam mobil. Wanita itu sepertinya pingsan. apa kau melihat dengan jelas siapa itu? Saya tidak melihat dengan jelas seperti apa wajahnya. Tapi saya dengar Bai Ranran memanggilnya kakak. Kau hentikan dia untukku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan mengambil nyawamu. Keparat, hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Apakah aku yang lebih kuat atau Xiao Linghai? Xiao Nin Yuan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dasar wanita, kamu berani menendangku. Aku. Dasar wanita jahat, hari ini aku harus memilikimu. Bukankah kamu hanya ingin tidur denganku? Hari ini keinginanmu akan terkabul. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Dia mencoba menyerangku. Sekarang sudah baik-baik saja. Sekarang sudah tidak apa-apa. Aku di sini. Syukurlah kau baik-baik saja. Untungnya aku membawa alat anti serigalaku. Kau. Bos ternyata seperti ini. Saya belum pernah melihat bos seperti ini sebelumnya. Lempar dia ke gudang timur. Ya, Xiao Linghai. Kamu. Apa kamu gila? Lepaskan aku. Aku akan memberitahu kakak. Jika kakak tahu, dia akan membunuhmu dan mengulitimu hidup-hidup. Dasar bocah. Kau berani bertingkah sombong di depan tuan muda Linghai. Katakan padaku jika ayahku yang sudah tua tahu kau berani menyentuh tunanganku. Apa kau pikir dia akan membunuhmu? Aku ingat sekarang. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Besi baru beberapa hari yang lalu. Masih tunanganku. Xiao Nin Yuan, kau benar-benar membuatku jijik. Xiosi, kamu marah padaku kan? Kamu sangat mencintaiku, apakah kamu sudah lupa? Mencintaimu. Aku bayi buta sebelumnya. Sekarang, aku berharap kau mati. Paman kecil. Aku hanya bercanda. Aku keponakanmu. Tolong ampuni aku. Paman kecil. Kali ini, demi ayahku yang sudah tua, aku akan melepaskanmu. Lain kali aku akan membunuhmu. Terima kasih paman kecil. Ayo pergi. Kakak Nin Yuan, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Jangan sungkan. Pasangan keji itu benar-benar berani berkomplot melawanku. Bagaimana mereka bisa memukulmu seperti itu? Sakit. Pelan-pelan. Mereka sudah keterlaluan. Bagaimana mereka bisa begitu kasar? Xiao Linghai, seharusnya aku menabrakmu dan membunuhmu saat itu. Di mana barangnya? Ketika aku menangani masalah, kamu bisa tenang. Dengan ini, aku ingin lihat bagaimana mereka masih bisa menikah. Kakak Nin Yuan, perjamuan keluarga Xiao dalam beberapa hari. Bisakah kamu membawaku? Tentu saja. Aku tidak hanya akan mengambilmu, tetapi aku juga akan tepat di depanmu. Membuat Xiao Linghai dan Bai Si dikeluarkan sepenuhnya dari keluarga Xiao. Di masa depan Gawi Xiao Nin Yuan, Aku mengerti. aku pikir kau tidak akan kembali. Xiao Linghai, aku sudah bilang. Aku Bai Si akan tinggal di sini mulai sekarang, kecuali kau mengusirku.
Apa kau benar-benar tidak berbohong padaku? Aku bersumpah. Temani aku ke perjamuan besok. Perjamuan macam apa? Perjamuan keluarga. Ini adalah hadiah untukmu. Lihat apakah ini cocok untukmu. Ini adalah. The film was translated and Ini benar-benar narrated by indah. M Media. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Ling Hai kau. Ling Hai. Baiklah. Beristirahatlah lebih awal. Kita akan kembali bersama besok. Xiao Ling Hai. Kau ingin kabur setelah menggodaku. Di. Halo Nona. Sudahkah kau dengar? Xiao Ling Hai datang hari ini juga. Dia adalah putra sulung keluarga Xiao. Wajar baginya untuk datang ke perjamuan keluarga. Kau tidak tahu, dia tidak pernah menghadiri perjamuan semacam ini sebelumnya. Aku hanya melihatnya saat aku masih kecil. Aku dengar dari ayahku. Dia mengalami kecelakaan mobil saat masih kecil, dan wajahnya cacat. Tuan tua benar-benar tidak menyukainya. Dia tidak mau membawanya kemanapun. Tepat sekali, ku dengar dia juga menghindari wanita. Yang lain bahkan memanggilnya Buddha Duniawi. Apa Buddha Duniawi itu? Kurasa itu karena tidak ada wanita yang mau menerimanya. Jika dia bisa mewarisi keluarga Xiao, menjadi jelek tidak akan jadi masalah. Sayangnya Tuan Tua Xiao lebih menyukai Xiao Ninyun. Tuan muda Xiao benar-benar tampan dan berbakat. Tuan tua masih punya selera yang baik. Sayang sekali dia sudah bertunangan. Tapi ku dengar perjamuan pertunangannya dengan putri sulung keluarga baik. Berakhir bahkan sebelum dimulai. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Kau siapa? Berani-beraninya kau menabrakku. Kau tahu siapa aku? Aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku akan mengelapnya untukmu. Jika itu tidak berhasil, aku bisa menggantinya dengan yang baru untukmu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Pakaianku ini adalah adibusana Milen. Mampukah kau membayarnya? Bukankah itu hanya sepotong pakaian? Sebutkan hargamu. Kau siapa? Aku kenal semua teman dan kerabat keluarga Xiao. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau bukan di sini untuk menipu makanan dan minuman kan? Tepat sekali. Xiao Ninyuan. Dia sangat tampan. Siapa yang di sebelahnya itu? Sangat cantik. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Kakak kamu di sini juga. Jangan sentuh aku. Kakak Nin Yuan. Kakak, Xiosi, kamu yang membatalkan perjamuan itu. Mengapa sekarang kamu menyalahkan Ranran? Berhentilah menindas adik perempuanmu. Aku ragu kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Xiao Ninyuan. Apakah ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua darimu? siapa tadi yang menyebutnya monster jelek? Dia sangat tampan bahkan dengan bekas luka. Betapa tampannya dia tanpa bekas luka itu. Ya benar sekali. Benar. Aku hampir lupa. Tunanganku. Sekarang dia menjadi bibiku. Jadi ternyata tuan muda tertua keluarga Xia mencuri cintanya. Dia benar-benar mencuri tunangan keponakannya sendiri. Itu benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Kakak tidak apa-apa jika kamu menggertakku tapi, kamu tidak boleh menyakiti kakak Nin Yuan. Diam. Kalian semua di sini, bicara omong kosong. Jangan memancing masalah. Bagaimana aku berbicara omong kosong? Kakak baru saja membatalkan perjamuan pertunangan. Dan segera bersama dengan tuan muda tertua. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kecuali. Itu benar. Mereka pasti sudah berhubungan gelap sejak lama. Kakak, kamu baru saja putus dengan kakak Nin Yuan. Dan segera bersama dengan paman kakak Nin Yuan. Bukankah itu menjijikkan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini bukan. Kakak, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Aku tidak punya apapun yang ingin kukatakan. Adik perempuan, apakah kau punya sesuatu yang ingin kau katakan?
Ini berita besar bukan? Baiklah kita pergi. Tunggu sebentar. Dia benar-benar memasang kamera. Berikan padaku, aku akan menghancurkannya. Jangan, biarkan aku yang lakukannya. Apa yang kau lakukan? Aku memasang virus di dalamnya untuknya. Selama dia menyebarkan konten di kartu itu akan secara otomatis memutar konten yang ingin aku putar. Aku tidak menyangka kau cukup mampu. Aku punya lebih banyak kemampuan daripada itu. Berhenti melihat, kalian semua berhenti melihat. Jeti ternyata dialah yang tidak tahu malu. Merayu calon iparnya. Dia terlihat tidak berbahaya. Dia sebenarnya pelacur dan wanita murahan. Tidak seperti itu. Baisi, dasar wanita jahat, kamu menjebakku. Apakah kalian semua sudah cukup membuat keributan? The film was translated and narrated by M Media. Dasar anak durhaka. Apakah kamu berniat merusak perjamuan saya? Tidak peduli seberapa salah Minyuan. Kamu segera berbalik dan menikahi tunangannya. Apa niatmu? Jadi bukan hanya aku yang punya orang tua tidak becus. Paman, kau sungguh demi orang luar berbicara tentang anak kandungmu sendiri seperti ini. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa sebenarnya niatmu? Kurang ajar. Kakak, tolong jangan marah. Ini semua salah Ninyuan. Tolong jangan marah. Kakak bisa menghukumku sesuka kakak. Tolong jangan biarkan kemarahan ini merusak kesehatan kakak. Kakak, itu satu hal jika kamu berbicara kepada ibu dan ayah seperti itu di rumah. Mengapa di luar pun kamu tetap tidak sopan pada orang tua? Aku selalu mengatakan apa yang ada di pikiranku. Tidak sepertimu yang hanya tahu memutarbalikkan fakta. Semuanya segera berhenti bicara. Ayah. Ini adalah istri yang aku Xiaolin He pilih. Jika ayah tidak menyambut kami, maka kami akan pergi. Kakak, Betapa besar harapan yang saya tempatkan padamu. Dan kamu malah melakukan hal seperti ini. Kamu telah sangat mengecewakan saya. kakak, aku dijebak. Itu adalah wanita itu. Dia tidak baik. Bahkan paman kecil telah tertipu. Kakak, Diam. Jangan bilang saya tidak memberimu kesempatan mengenai proyek pengembangan kota barat ini. Jika kamu tidak menghasilkan beberapa hasil, maka jangan salahkan saya karena mencabut posisimu sebagai ketua. ya kakak. Aku mengerti. Apa yang kau lakukan bangun di tengah malam, bukannya tidur nyenyak? Kau naik keranjang seorang pria di tengah malam. Apa kau tidak punya malu? Aku tidak punya rasa malu. Kau, Benar. Aku memenangkan hadiah emas. Kau belum memberiku hadiah? imbalan macam apa yang kau inginkan? Aku benar-benar berharap bisa memelukmu seperti ini selamanya. Sakit. Suami, bangun. Selamatkan aku. Suami. Suami, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Apakah kau mengalami mimpi buruk? Bangun. Bagaimana kabarmu? Ling Hei. Bangunlah. Jangan takut. Aku di sini. Jangan takut. Bicara. Bos, Bayi Yufeng bocah itu memakan umpan. Taruhan sudah diselesaikan, tidak ada penarikan. Besar. Kecil. Tidak mungkin. Kau pasti curam. Apa yang sedang kau lakukan, Tuan Muda Bai?
Kau butuh bukti atas apa yang kau katakan. Ini adalah bukti bahwa kau berutang uang kepada kami. Apel. 50 juta. Kakak. Jadi kenapa kalau kita kehilangan kualifikasi penawaran? Tidak apa-apa. Jangan marah. Masih baik-baik saja. Saham-saham itu telah mencapai batas bawah. Halo, siapa ini? Tuan Muda Bai. Apa kau begitu cepat melupakan aku, teman lamamu? Kau. Apa maumu? Bai Yufeng, aku memperingatkanmu. Jika kau masih tidak membayar kembali uang itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu? Bukankah kau bilang kau menginginkan imbalan? Sekarang. Berhenti memukul. Tolong berhenti memukul. Bai Yufeng. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Berhenti memukul. Berhenti memukul. Siapa yang memberimu keberanian untuk berutang uang pada Tuan Wuku dan berani tidak membayarnya kembali? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari grup Bai. Lupakan tentang keluarga Bai. Bahkan keluarga Xiao. Tidak kuanggap serius. Pukul dia. Pukul dia sampai dia membayar kembali uangnya. Hentikan. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Bukankah lebih baik melakukannya lebih awal? Tapi, dari mana aku harus mendapatkan 50 juta? 50 juta. Kakakmu adalah penjudi kompulsif. Aku hanya memenuhi keinginannya. Apa kau merasa kasihan padanya? Tentu saja tidak. Aku berharap dia mati saja. Tanda tangani dokumen ini untukku. 50 juta. Ibu, bukankah ini terlalu banyak? Aku tidak bisa menandatanganinya. Kakak, bukankah kamu hanya berdiam diri dan melihatnya mati? Dasar gadis sialan. Jika kau tidak masih berguna untuk sedikit hal ini, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah mesin ATM. Tidak ada uang untuk membayar kembali. Mungkinkah Tuan Muda Bai ingin menjadi tokoh utama kasus pembuangan mayat besok? Kau berani. Kau harus mencari tahu apa yang dilakukan Tuan Wuku. Kau katakan padaku, apakah aku berani atau tidak? Aku akan bayar. Aku akan memberikan semua sahamku di grup Bai kepadamu. Lelucon macam apa ini? Dengan harga pasar saat ini, berapa nilai sedikit saham milikmu itu? Kalau begitu, lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin uang tunai. Uangmu sendiri tidak cukup. Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan itu? Apakah kau puas dengan hadiah yang kuberikan padamu? Puas. Kalau begitu mari kita lihat penampilanmu selanjutnya. Hei bos, sudah selesai. Sekarang kau bahkan tidak menganggap keluarga Xiao penting. Bos? Tuan Xiao. Aku tidak membicarakanmu. Aku membicarakan bajingan Xiao Nin Yuan itu. Kau adalah doaku surgaku. Bukankah ini nyonya muda? Kau benar-benar secantik bidadari surga. Cantik seperti bunga. Panggil saja aku Xiao Wu. Keluar. Baiklah. Keluar segera. Kembalilah. Ya Tuan. Bos, apalagi yang kau The butuhkan? film was Proyek translated pengembangan di barat and kota. narrated Awasi by Xiao Nin Yuan dengan Media. ketat untukku. Ya, Ayo pergi. ya Tuan. Xiao Si, kau di sini. Ibu kira kau tidak datang. Cepat-cepat duduk. Xiao Si.
Kita semua keluarga. Cepat. Cepat duduk. Ran, cepat tuangkan teh untuk kakakmu. Kakak minumlah teh. Kakak laki-lakiku tersayang, apa yang terjadi padamu? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoxi, kakakmu mengecewakan. Dia gagal dalam bisnis dan berutang banyak uang. Lihat. Mengingat kita semua adalah keluarga. Tolong bantu kakakmu. Keluarga. Bukankah kita hanya ATM? Gagal dalam bisnis. 50 juta. Bai Yufeng. Untungnya kakak punya pandangan jauh ke depan. Kalau tidak keluarga Bai cepat atau lambat akan hancur karena ulahmu. Kau. Adik perempuan. Kakakmu tahu dia salah. Kakakmu benar-benar tahu dia salah. Aku tidak akan berjudi lagi di masa depan. Bantu kakakmu untuk yang terakhir kalinya. Bai Yufeng, aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Kau. Kakak, kita semua adalah keluarga. Bagaimana kamu bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Kau putri durhaka. Apa kau akan melihat kakakmu mati? Apakah kau masih berpikir aku adalah orang yang sama seperti sebelumnya? Putri bodoh yang bisa kau bantai sesukamu. Jika dia tidak bisa membayarnya kembali, dia harus mati. Kalau begitu Bai Yufeng harus mati saja. Dasar anak tidak berbakti. Aku akan membunuhmu. Xiao Linghai. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah menikah dengan Xiaoxi begitu lama. Aku belum sempat mengunjungi semua orang. Aku Xiao ada di sini hari ini untuk memberikan hadiah besar kepada kalian semua. Tuan muda baik, kita bertemu lagi. Wu. Tuan Wu. Kau adalah anak buah Xiao Linghai. Idiot. Kau wanita celaka. Kau benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk berkomplot melawanku. Bai Yufeng, ini semua ulahmu sendiri. Rasakan. Ran. Ran. Apakah kau masih takut? Apakah kau tahu betapa berbahayanya itu? Jika Tuan Wu tidak ada di sana kau pasti sudah. Aku minta maaf. Linghai, berjanjilah padaku, jangan pernah lagi melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Baiklah. The Bai film Yufeng, was translated kau harus memberi and kami penjelasan. narrated by M. Semuanya Media. tolong jangan terburu-buru. Alasan saya memanggil pertemuan ini hari ini adalah untuk mendiskusikan rencana dengan semuanya. Mendiskusikan apa-apa yang perlu didiskusikan. Kau kehilangan proyek pengembangan Kota Barat. Dan kau masih ingin kami mendanai 50 juta untukmu. Apa kau pikir kami bodoh? Tepat sekali. Saya telah meneliti proyek ini. Ini semua untung, tidak ada kerugian. Semuanya tolong pertimbangkan. Bai Yufeng, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang bahwa 50 juta ini adalah utang judi yang kamu miliki? Utang judi apa? 50 juta. Utang judi. Dan kau masih ingin menipu kami untuk mendapatkan uang kami. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencoba menghancurkan seluruh keluarga kita? Kakak, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Hari ini, saya membawa pengacara Tang ke sini, khusus untuk membacakan wasiat kakak saya, yaitu wasiat Tuan Tua Bai. Pengacara Tang. Menurut surat wasiat Tuan Besar Bai yang dibuat semasa hidupnya, Nona Baisi akan mewarisi apa yang dimilikinya semasa hidupnya, 45% saham di grup Bai, serta kediaman lama keluarga Bai, properti dan uang tunai. Tapi, saya ingat pertunanganmu dengan Xiao Nin Yual telah dibatalkan.
Saya dengar dia baru-baru ini menikah dengan tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Itu benar. Keluarga Bai dan keluarga Xiao telah membentuk aliansi pernikahan. Nona Bai dapat sepenuhnya dan seutuhnya mewarisi semua aset. Saya sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Bai. Saya mengusulkan agar ayah saya segera dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Kau putri durhaka. Jangan lupa, bahkan jika kau mewarisi harta warisan, itu hanya 45%. Kau tidak memenuhi syarat untuk memecatku. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Kamu di sini. Xiao Linghai. Di wilayah keluarga Bai kita, apa kau masih berniat mendikte persyaratan? Semuanya. Jika kita menyerahkan grup Bai kepadanya, bukankah grup Bai kita akan hancur? Kamu harus melihat apa yang telah terjadi pada grup Bai di tanganmu sekarang. Kakak. Bahkan jika kamu menikah dengan Tuan Muda Xiao, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Xiao sama sekali tidak memiliki kedudukan di keluarga Xiao. Dia juga tidak bisa membantu keluarga Bai. Itu benar. Orang yang tidak berguna, manfaat apa yang bisa dia berikan kepada grup Bai akan lebih baik daripada Ran-Ran kita. Mungkin kalian semua tidak tahu ini tapi Ran-Ran kita dan Tuan Muda keluarga Xiao, Xiao Nin Yuan sedang dimabuk cinta. Mulai sekarang Ran-Ran kita akan menjadi nyonya dari grup Xiao. Benarkah? Kalau begitu selamat untuk kalian semua. Tapi sekarang ada sesuatu yang perlu kusampaikan kepada semua orang. Jika Bai Si menjadi nyonya keluarga Bai, maka semua proyek grup Ling Yun akan dikembangkan bersama dengan keluarga Bai. Ketua Xiao, menurut dokumen-dokumen, dalang di balik grup Ling Yun adalah Xiao Linghe. Xiao Linghai, kau telah menipuku selama bertahun-tahun. Juga, Tuan Muda Bai, apakah kau lupa bahwa kau dan orang tuamu menjual semua sahammu kepadaku? Tidak mungkin. Kalian semua, kalian merencanakan semua ini. Apakah itu grup Ling Yun yang misterius itu? Saya dengar kekuatan Ling Yun sudah jauh melampaui grup Xiao. Saya juga dengar Ling Yun mengendalikan ranah legal dan ilegal. Semua orang seharusnya tahu cara memilih sekarang kan? Masa depan perusahaan Bai bergantung pada kalian. Saya memilih Nona Bai Si. Saya juga memilih Nona Bai Si. Kalian semua, apa kalian gila? Bai Si, aku akan membunuhmu. Bai Si, kau jalang, aku akan membunuhmu. Menghina wanitaku tepat di depanku tidak pantas, bukan? Meskipun kamu tidak menunjukkan kebaikan padaku, saya tidak akan bersikap tidak adil terhadapmu. Demi kakek, saya tidak akan mengusirmu dari keluarga Bai. Linghai, ayo kita pergi. Baiklah. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Bai Si, aku tidak akan mengaku kalah. Aku pasti akan mempersulitmu. Mengapa kau masih datang mencariku? Kau sudah menjadi orang cacat. Hanya melihatmu saja sudah menjijikan. Kakak Nin Yuan, aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah pulih sepenuhnya. Aku benar-benar sudah sembuh total. Tidak ada yang salah denganku lagi. Dulu aku pikir kau lumayan diranjang. Tetapi sekarang, enyahlah. Kakak Nin Yuan, kamu bilang kamu akan menikahiku. Menikahimu? Wanita tak tahu malu sepertimu. Apa kau pikir aku akan menikahimu? Kau bahkan tidak punya perusahaan Bai lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku? Xiao Nin Yuan, aku akan menikahimu ini. Orang tak berguna yang tidak punya apa-apa ini. Enyahlah. Tidak, Kakak Nin Yuan. Kamu bilang kamu hanya mencintaiku. Apakah kamu tidak akan datang dan minum bersamaku? Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk minum? Apakah kamu tidak mau? Ling Hei, Jangan main-main.
Apakah kamu tidak menginginkannya? Gadis bodoh aku adalah pria normal. Kalau begitu lalu mengapa? Mengapa? Karena aku takut kau akan menyesalinya. Tadi malam kita. Tadi malam. Tidak terjadi apa-apa. Lalu, mengapa saya ada di kamarmu? Karena kau muntah di seluruh lantai. Ya Tuhan, sungguh memalukan. Baiklah, apakah kau ingin mencekik dirimu sendiri? Kau istirahat yang baik di rumah. Aku akan menjemputmu untuk pertemuan penawaran sore ini. Tidak perlu, perusahaan sangat sibuk. Saya bisa kembali sendiri. Kalau begitu aku akan meminta sopir menjemputmu. Baiklah. And narrated by M Media. Kakak, adik perempuan memberimu hadiah besar ini. Apakah kamu menyukainya? Mengapa Xiao Xi belum datang? Bos, sopir yang dikirim untuk menjemput nyonya muda berkata. Katanya, Mengatakan apa? dia bilang nyonya muda akan membeli pakaian. Tetapi dia belum melihat siapapun di tempat parkir. Apa? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mengatakan, Istri bos diculik. Kami sedang melacak mereka. di mana dia sekarang, katakan padaku. Kami kehilangan jejak, tetapi kami sedang mencarinya sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Xi, aku akan menganggapmu satu-satunya yang bertanggung jawab. Hasil dari proses tender ini jatuh kepada grup Ling Yun. Mari kita sambut Bapak Xiao Ling He. Tuan Xiao Ling He, kamu mau kemana? Siapa kamu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja kakak-kakak di sini hanya ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah Bayran Ran yang mengirimmu? Kalau begitu seharusnya kamu tahu siapa saya. Berapa banyak yang Ran berikan padamu? Saya akan memberimu 10 kali lipat dari jumlah itu. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Nona Bai, bagaimana kita harus menangani orang ini? Bagaimana dia menyuruhmu memperlakukanku? Persis seperti itulah kamu harus memperlakukannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Xiao Xi, apa kau baik-baik saja? Saya tidak. Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Dia sudah kehilangan satu ginjal. Bagaimana kau bisa bermain-main seperti ini? Apa kau ingin mati? Dokter, apakah dia masih bisa diselamatkan? Dalam waktu 1 bulan, jika transplantasi ginjal dapat dilakukan, dia seharusnya baik-baik saja. Di mana saya harus mencari ginjal? Ibu, ginjal Bai Si cocok dengan Ran. Bagaimana kalau kita? Bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bayran Ran, Jangan marah. Bukankah dia baru saja menanggung akibat dari perbuatannya sendiri? syukurlah kau baik-baik saja. Balas dendamku sendiri. Akan saya lakukan sendiri. Kau tidak diizinkan melakukan hal berbahaya apapun. Jangan khawatir, suami. Saya akan melindungi diri saya dengan baik. Dan kamu? Bagaimana, dokter? Apakah ginjalku sudah tiba? Saya sangat menyesal. Awalnya ada sumber ginjal yang cocok, tetapi terjadi kecelakaan selama transportasi. Saya khawatir. Tidak. Kakak, aku tidak mau mati. Pasien sebaiknya tidak terlalu gelisah. Kami masih menghubungi institusi lain. Jika ada sumber ginjal yang cocok, kami akan segera memberitahu Anda. Ini semua karena Jalang itu, Bai Si. Jalang. Ran, jangan khawatir.
Mengenai situasimu, saya akan mencari jalan keluar. Apakah kamu mengatakan? Kakak, aku ingin kedua ginjalnya. Maisi, aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Nyonya muda. Remnya blong Nyonya muda. Nyonya muda telah dikulit. Sialan, siapa yang melakukan ini? Bai Yufeng, kamu benar-benar gila. Jadi kenapa, kalau kau tahu itu aku, kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku memberitahumu. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu hari ini. Bai Yufeng, kamu ingin mengambil ginjalku untuk menyelamatkan Bai Ranran. Jadi kenapa, kalau aku melakukannya, ginjalmu bisa menyelamatkan Ranran? Itu adalah kehormatanmu. Jangan khawatir. Dokter akan segera tiba. Bai Yufeng, apakah kamu ingin melihat yang terbaru? Berita gosip baru saja terbit. Bahkan, jika kita harus membalik seluruh Haicheng, kita harus menemukan Nyonya. Apa kau dengar itu? Ya Tuan. Bos kami menemukannya. Kami menemukan Nyonya muda. Kalau begitu cepatlah. Ya Tuan. Tunggu aku. Berita kilat Haicheng. Putra sulung keluarga Bai dan saudara angkatnya diduga terlibat skandal asmara. Awalnya aku bermaksud membiarkanmu mati dengan cepat. Sekarang aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Xiao Linghei, Lepaskan aku. Jalan. Kau jalan. dalam kondisi apa kamu biar kulihat? Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Xiao Linghei, kau sudah mati. Aku mengoleskan racun pada bilahnya. Biar kulihat cepat. Apa kau gila? Ayo kita harus cepat ke rumah sakit. Bos, bagaimana kita harus menghadapinya? Pergi ke kantor polisi dulu. Apel, tidak berhasil. Dan bahkan tersengat listrik. Ini orangnya. Berhenti, jangan lari. Kakak Nin Yuan cepat masuk mobil. Mengapa kau di sini? Tentu saja aku datang untuk balas dendam. Aku akan membuatmu pria tercela ini membayar harganya. Siapa sebenarnya yang membawa Xiao Nin Yuan pergi? Kakak. Bai Ranran. Kakak, kamu pasti mencari Xiao Nin Yuan kan? Kau yang membawanya pergi. Kakak benar-benar pintar. Lalu kemana kau membawanya? Kakak sangat ingin tahu di mana dia berada. Adik akan membawamu untuk menemukannya. Apa yang kau bicarakan? Jalang, lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir kakak Nin Yuan. Lihat siapa yang kubawa ke sini. Baisi, Bukankah kamu selalu memikirkannya? Aku membawanya ke sini untuk menemanimu. Xiao Nin Yuan, Bai Ranran, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin kalian berdua mati mengenaskan. Sekelompok orang tak berguna, apa maksudmu lenyap di telan bumi? Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja lenyap di telan bumi?
Bos aku memeriksa semua rekaman pengawasan. Aku hanya tahu bahwa nyonya muda disandera oleh wanita bernama Bai Ran itu. Dan menuju ke pinggiran barat. Tapi tidak ada pengawasan begitu Anda mencapai pinggiran kota. Temukan mereka untukku. Bahkan jika kau harus membalik seluruh pinggiran barat, kau harus menemukan orang ini dan membawanya kembali padaku. Jangan khawatir, bos. Saya pasti akan menemukan nyonya muda. Dan kemudian Bai Ran itu. Wanita itu saya akan mencincangnya menjadi pasta daging. Dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Mobilisasi semua kekuatan. Xiaoxi dalam masalah. Aku harus membalik seluruh Haicheng. Ya, bos. Berhenti memukul. Apakah kamu menyukainya? Berhenti memukul. Apakah ini nyaman? Apakah ini menyenangkan? Berhenti memukul. Ada sesuatu yang bahkan lebih menarik. Apakah kamu mau mencobanya? Rasa terputus dari keturunan. Aku mencintaimu. Jangan bakar aku. Bai Ran kau wanita gila. Kakakku tersayang, jangan khawatir. Sebentar lagi giliranmu. Bos, mobil Bai Ran menghilang tepat di sini. Berpisah dan cari dengan cepat. Tahukah kamu? Wajahmu ini benar-benar menjengkelkan. Lepaskan aku. Diam. Dengan hak apa kamu mengambil segalanya dariku? Dengan hak apa? Apakah aku menjalani hidup ini lagi hanya untuk pada akhirnya tidak bisa lari dari takdir? Tapi, kakakku tersayang, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Tunggu sampai aku mengambil ginjalmu dulu. Melihat darahmu. Sedikit demi sedikit. Mengalir dan mengalir dan mengalir. Ketika hampir sepenuhnya terkuras, dengan ledakan. Kamu dan kakak Nin Yun akan berubah menjadi kepingan. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah begitu kakakku tersayang? Bahan peledak, kau menanam bahan peledak. Kamu sangat pintar sampai membuatku sedikit membencimu. Dan bahan peledak ada tepat di bawahmu. Kakakku tersayang, biarkan aku mengambil ginjalmu sekarang. Ling Hei, aku benar-benar tidak tega berpisah denganmu. Tapi aku mohon padamu, tolong jangan datang. Lepaskan aku. Xiaoxi, bangun. Bangun Xiaoxi. Xiaoxi, Apakah aku bermimpi? tidak. Ini aku. Ling Hei, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi. Dia menanam bahan peledak di sini. Tidak. Jangan bergerak. Bom itu tepat di bawahku. Jika kau bergerak, maka itu akan meledak. The film was translated and Kalian narrated semua by harus M. mati Media. bersamaku. Kau jalang terkutuk. Kau pantas mati. Suami, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Jika kita hidup bersama. Jika kita mati bersama. Cepat pergi. Dia menanam bahan peledak di sini. Cepat pergi. Jika kau tidak pergi, aku tidak akan pergi. Jika kita hidup bersama. Jika kita mati bersama. Untungnya itu adalah bahan peledak rakitan. Xiao Wu. Di mana, bos? Bawa dia pergi. Tidak. Bawa aku bersamamu. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bos,
Bagaimana kita harus menangani bocah ini? Kirim dia ke rumah sakit tapi jangan biarkan ada yang melihat. Bagaimana istirahatmu tadi malam? Rasanya luar biasa, bisa selamat dari bencana. Apa kau lapar? Lapar. Aku juga lapar. Kalau begitu biarkan aku membawamu dulu. Sekarang, Xiao Linghe ini sudah siang. Kau. Ini untukmu. Ini sangat indah. Mulai sekarang aku akan mengirimimu buket bunga setiap hari. Aku tidak menyangka bahwa tuan muda Xiao kita juga akan mulai mengirim bunga kepada wanita. Jika ini di masa lalu. Masa lalu kau masih ingat masa lalu. Ya mungkin kau bahkan tidak mengingatku. Sangat indah. Sakit. Sudah kubilang untuk membawakan barang-barang Ran-Ran, tapi kamu malah kabur ke sini untuk bermalas-malasan. Ibu sakit. Kakak. Aku dan ibu masih harus pergi ke salon kecantikan. Kamu harus membawa ini pulang. Nona. Anda sangat cantik. Anda bisa masuk ke toko kami dan melihat-lihat. Anda bisa mencobanya. Kurasa aku tidak perlu. Masuk saja dan cobalah. Kalau begitu aku akan coba. Baiklah, masuklah. Nona, Anda terlihat sangat cantik dengan gaun ini. Apakah ini benar-benar terlihat bagus? Terlihat sangat bagus. Linghe, apakah aku terlihat bagus dengan yang ini? Cantik. Aku akan beli yang ini. Baiklah. Nona, apakah Anda menginginkannya? Aku tidak akan membelinya. Jadi kau membicarakan tentang waktu itu? Kapan lagi? Tidak. Benar. Wanita yang memakai pakaian yang sama denganku waktu itu. Siapa dia? Dia. Jangan bilang dia mantan pacar. Tidak. Hanya rekan bisnis. Rekan bisnis yang membeli pakaian bersama. Apa kau cemburu? Aku tidak. Xiao Xi. Di mataku. Hanya ada dirimu. Kalian semua ini siapa? Beraninya kalian menghentikanku. Saya ingin bertemu putra saya, Nin Yuan. Xiao Linghe. Aku ingin bertemu Xiao Linghe. Nin Yuan. Nin Yuan, apa kabar? Ayah. Aku hancur. Aku benar-benar hancur. Apa yang kau lakukan padanya? Kakak, hal macam apa yang kau katakan? Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah lama mati. Itu Bai Ran-Ran. Jalang itu. Linghe. Dia sudah seperti ini. Tolong biarkan dia pergi. Linghe, apakah kamu lupa bahwa dia berkolusi dengan bahan bangunan Songsin untuk diam-diam mengganti bahan dengan yang lebih rendah mutunya? Dia hanya bingung sesaat. Bingung sejenak. Apakah kamu tahu konsekuensi parah? Apa yang akan terjadi jika itu tidak ditemukan tepat waktu? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati? Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin kau di depan semua pemegang saham, untuk melepaskan semua sahammu. Jangan harap. Xiao Linghe. Aku adalah kakak sulungmu. Kakak. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu selama bertahun-tahun ini. Apa maksudmu? Ayah. Setujui permintaannya. Aku tidak mau masuk penjara. Baiklah. Saya menyetujui permintaanmu. Mengapa rapat dewan tiba-tiba dipanggil? Saya tidak tahu. Kakak. Saya mengumumkan. Semua saham atas nama saya dihadiahkan tanpa syarat.
kepada Xiao Linghei. Tuan Tua Xiao, mengapa ini begitu mendadak? Tepat sekali, ini bukan karena seseorang memaksamu kan? Dan sekarang aku akan memberitahukan satu hal lagi kepada semua orang. Mulai sekarang semua proyek perusahaan akan ditangani oleh istriku Baisi. Dia akan bertanggung jawab penuh. Ini tidak pantas kan? Kau tidak setuju? Tidak. Bagus. Karena tidak ada yang keberatan, maka Saya tidak setuju. Ling He lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? mengapa kau tiba-tiba kembali? Maksudmu aku dilarang melakukan inspeksi mendadak? Kita sudah lama sekali tidak bertemu. Ling He siapa dia? Lalu kamu siapa? Halo, nama saya Messi. Kim Yun. Ini istriku Baisi. Ling He, mengapa kamu menikahi wanita seperti ini? Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Masalah dari 15 tahun yang lalu. Apakah Xiao Linghe mengetahui sesuatu? Ayah, apa kau bilang? Petugas keamanan dari 15 tahun yang lalu itu. Saya tidak bisa menghubunginya sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Linghe, aku bersumpah akan bermusuhan denganmu. The Ayah, film was translated balaskan dendamku. and narrated by M Media. Dia menyakitimu seperti ini. Aku ingin dia mati dengan mengenaskan. Ayah, apa kau berencana untuk? Karena kita sudah memulai. Kita harus menyelesaikannya. 15 tahun yang lalu dia tangguh. Kali ini, Jangan salah paham. Su Qingyang dan aku hanya memiliki hubungan kerjasama. Ada beberapa kesalahpahaman antara dia dan aku. Tetapi semuanya sudah diselesaikan sekarang. Baiklah, aku tahu segalanya. Aku pasti percaya padamu. Xiao Linghe, pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Xiao Xi cepat menyingkir. Ling He, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Ling He, kamu sama sekali tidak boleh terluka. Anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Dokter, saya mohon. Saya mohon. Ling He. Dasar pembawa sial. Kamu pasti yang mencelakai Ling He. Apa hakmu memukulku? Kamu pikir kamu orang macam apa? Apakah kamu pantas menjadi Nyonya Xiao? Jika kamu tahu diri, segera tinggalkan Ling He. Aku memberitahumu, Baisi. Jika kamu ingin menaiki tangga sosial menggunakan seorang pria, aku sarankan kamu pergi lebih cepat. Jangan berpikir kamu benar-benar seorang pewaris atau nyonya muda. Aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Xiao Ling He. Aku hanya tahu bahwa aku adalah Nyonya Xiao sekarang. Tidakkah kamu tahu tentang Ling He dan aku? Apa hubungan kami? Apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu Ling Yun? Apa maksudnya? Ling He. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Dia mengalami cedera kepala. Dan kami tidak tahu kapan dia akan bangun. Bahkan jika dia bangun, dia mungkin kehilangan ingatannya. Anda harus siap secara mental. Amnesia. Minggir. Kamu yang minggir. Apakah Anda tahu siapa pemilik rumah sakit ini? Keluarga Su yang memiliki tempat ini. Bahkan jika kamu dari keluarga Su, lalu kenapa? Aku adalah istri Xiao Ling He. Minggir dariku. Ahli bedah saraf terbaik di seluruh Haicheng ada di sini bersama saya. Apakah kamu ingin Xiao Ling He mati? Kamu, saya beritahu Anda. Mulai sekarang saya yang akan merawat Xiao Ling He. Keluar. Nyonya muda, apakah Anda baik-baik saja? Si Lawang. Apa sebenarnya hubungannya dengan Ling He? Apa? Apakah ada sesuatu sekarang yang masih tidak bisa kamu katakan padaku? Sebenarnya ini bukan apa-apa, hanya saja Bos dan Su Qingyun memiliki pertunangan. Kamu. Apa yang kamu katakan?
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya melukai wajahnya? Mengapa dahinya juga dibalut perban? Nyonya muda, Kenapa? Sekarang, bahkan kamu sudah belajar bertindak atas inisiatifmu sendiri. Kamu tidak berkonsultasi denganku lagi. tidak Nyonya muda. Ini adalah instruksi bos. Instruksi apa? Bos pernah berkata sebelumnya, sudah waktunya untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya. Dia meminta Dr. Su mencari ahli bedah plastik terbaik. Suami. Suami kamu baik-baik saja. Bangun. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bangun. Bangun. Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Mengapa aku tidak bisa melihat suamiku sendiri? Suami. Siapa tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menikahi Ling Hei? Namun, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Saya sudah kembali sekarang. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang saya sudah kembali sekarang. The film was translated and narrated Orang pertama. by M Media. Yang ingin dia temui saat dia bangun. Pasti saya. Kamu aku istrinya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Ling Hei dan saya sudah bertunangan sejak lama. Yang tidak tahu malu seharusnya Anda bukan. Apa kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku ingin mendengar Ling Hei memberitahuku sendiri. Ling Hei, King Yun. apakah Anda mendengarnya? Bahkan orang yang diimpikan Ling Hei adalah saya. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ling Hei, saya sangat mencintaimu. Namun kamu meninggalkanku sendirian di luar negeri dan menikahi wanita murahan yang tidak berarti apa-apa. Apakah kamu tahu? Saya sangat tidak bahagia. Kamu menganggapku apa? Saya beritahu Anda, orang yang tidak bisa saya Su Qingyun miliki. Orang lain juga tidak boleh berpikir untuk memilikinya. Ling Hei, kapan kamu akhirnya akan bangun? Aku sangat merindukanmu. Nyonya muda, apakah Anda baik-baik saja? Anda sudah duduk di sini sepanjang malam. Bagaimana tubuh Anda bisa menanganinya? Nyonya muda, tolong jangan terlalu khawatir. Bos pasti akan baik-baik saja. Aku tahu. Sebelum Ling Hei bangun, aku pasti tidak akan lengah. Nyonya muda, ada satu hal lagi. Ada apa? Perusahaan saat ini memiliki beberapa proyek, dan para pemegang saham bertengkar sengit. Nyonya muda, mengapa Anda tidak pergi ke perusahaan dan memimpin urusan? Baiklah, aku pasti akan membantu Ling Hei dan mengurus perusahaan dengan benar. Proyek ini, mari kita lanjutkan sesuai rencana saat ini. Mengerti? Saya tidak setuju. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Ling He tidak sadarkan diri di rumah sakit. Namun Anda berani mengadakan rapat pemegang saham di sini. Apakah Anda mencoba menelan seluruh grup Xiao? Jangan keterlaluan. Saya The lupa film was memberitahu Anda sesuatu. translated and narrated Meskipun by Ling Yun M bergabung dengan Media. grup Xiao, saya memegang 49% saham Ling Yun. Apa maksudmu? Itu berarti karena Ling He tidak ada di sini. Saya adalah pemegang saham terbesar di sini. Jadi pemegang saham Ling Yun yang lain. Ternyata dia. Saya benar-benar tidak menyangka. Ling Yun. Xiao Ling Hei. Su King Yun. Tepat sekali itulah maksud saya. Oleh karena itu posisi yang sedang Anda duduki saat ini juga milik saya. Apakah yang dia katakan benar? Nyonya muda ini. Aku bertanya padamu, apakah yang dia katakan benar? Jika saya jati Anda tidak akan punya muka untuk duduk di sini sekarang. Mengapa Anda tidak bercermin dan melihat orang macam apa Anda ini? Mungkinkah setelah terlahir kembali? Banyak hal telah berubah. Aku mengubah nasib semua orang. Bai Renren, Bai Yufeng, Xiao Nin Yuan. Mungkinkah perasaan Ling Hei padaku juga telah berubah? Ling Hei, maukah kamu menikah denganku? Xiao Xi. Awalnya, aku hanya berpikir aku adalah alatmu untuk balas dendam terhadap Xiao Nin Yuan dan untuk mengambil kembali keluarga Bai. Tapi Xiao Xi,
Aku benar-benar mencintaimu. Ada apa denganku? Dalam hidup ini, aku yang memprovokasinya. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Minggir. Pasien akhirnya keluar dari masa kritis. Nona Su, kami melakukan pemeriksaan seluruh tubuh lagi pada Tuan Xiao. Dia telah pulih sepenuhnya. Fungsi tubuhnya juga sangat baik. Namun apa? Dia masih memiliki beberapa gumpalan darah di otaknya. Situasi spesifiknya baru akan diketahui setelah dia bangun, sehingga kami dapat menentukan cara mengobatinya. Lalu, kapan dia akan bangun? Dia akan bangun setelah efek anestesi hilang. Jika saya jati Anda, saya tidak akan mencari penghinaan. Ling He. Anda sudah bangun. Ling He. Ini aku. Bangun. Siapa kau? Ling He. Ini aku. Apa kamu tidak mengenaliku? Aku tidak tahu siapa kau. Mengapa kau di sini? Ini aku. Aku istrimu. Bos? Apakah Anda benar-benar lupa? Anda benar-benar sudah menikah. Dia benar-benar nyonya muda. Ling He dia pasti punya. Menggunakan cara tertentu untuk memaksa Anda menikahinya. Apakah Anda lupa? Kita yang bertunangan. Bos? Aku tidak tahu siapa kau. Segera keluar. Ling He. Keluar. Nona ada apa? Nona bangun. Anda sudah bangun. Aku pingsan. Dokter, apa yang terjadi padaku? Bukan apa-apa. Anda hamil. Apa? Dokter, bisakah Anda merahasiakan ini untukku? Aku tidak ingin orang lain tahu untuk saat ini. Tentu saja jangan khawatir. Ini adalah privasi pasien. Namun karena kekhawatiran dan kecemasan Anda yang berlebihan, detak jantung janin tidak stabil. Ingatlah untuk datang untuk pemeriksaan rutin. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Sila Wang. Di mana Ling He? Tuan muda dibawa pulang oleh Nona Su. Dia. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatannya? Atau mungkinkah dia tidak pernah mencintaiku sama sekali? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melupakanku? Nyonya muda. Tolong jangan terlalu khawatir. Bos, setelah dia pulih dia pasti akan mengingat segalanya tentang Anda. Akankah dia? Dia pasti akan melakukannya. Ling He, apakah Anda masih ingat masalah yang terus Anda minta saya selidiki sebelumnya? Jadi sekarang sudah ada petunjuk. Ya, sudah ada petunjuk. Orang yang mencelakakan Anda saat itu adalah sepupu tertua Anda. Apakah Anda tidak terkejut? Atau apakah Anda sudah tahu sesuatu? Tidak. Aku hanya tidak merasa terkejut. Orang yang dia suap adalah penjaga keamanan Anda. Tapi dia sekarang menghilang. Kalau begitu, Mungkin dia disembunyikan oleh sepupu tertua Anda. Tapi jangan khawatir. Saya akan melanjutkan penyelidikan. aku percaya kau bisa menangani semuanya. Apa yang kamu lakukan? Baisi. Aku tidak salah menyebut namamu kan? Apa yang kamu bicarakan? Kau adalah nona tertua dari keluarga Bai. Ling He, bisakah kamu berhenti bercanda? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Aku tidak bisa melihat apa yang akan kusukai darimu. Itu tidak benar. Kami benar-benar saling mencintai. Cukup, Ling He sudah bilang dia tidak menyukai Anda. Mengapa Anda masih berlama-lama di sini? Sungguh tidak tahu malu. Itu benar. Lihat. Lihat, kita bahkan punya akta nikah. Aku tidak membohongimu, Ling He. Itu hanya pernikahan aliansi keluarga biasa itu saja. Tidak, bukan begitu. Saya juga dengar dia Film was sebelumnya translated bertunangan and dengan Xiao Nin Yuan. narrated by M Media. Apakah aku akan menikahi wanita yang dinikahi Xiao Nin Yuan? Itu tidak benar, Ling He. Jangan percaya padanya. Kau tahu hubunganku dengan Xiao Nin Yuan hanya salah pengertian.
Cukup Nona Bai. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Tolong segera pergi sekarang. Ling Hei, Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Ling Hei, maukah kau tinggal bersamaku malam ini? Baiklah, kau urus bisnismu. Aku tahu kakek mengatur banyak hal untukmu. Aku juga ingin sedikit kedamaian dan ketenangan. Baiklah kalau begitu, hubungi aku jika kau rindu ya. Ling Hei, apakah kau benar-benar amnesia? Itu kamu. Minggir. Jangan pergi. Apakah kau benar-benar berniat hanya bersembunyi dan mengendap-endap seumur hidupmu? Apa maksudmu? Satpam yang kau cari ada di tanganku. Seperti yang diduga, Xiao Linghe tahu segalanya. Apa yang kau inginkan? Kau salah. Itu yang ingin kulakukan. Apa maksudmu? Orang itu ada di tanganku. Xiao Linghe tidak tahu apa-apa. Kau hanya perlu membantuku melakukan satu hal. Aku akan mengurus satpam itu untukmu. Hal apa? Bunuh Bai Si. Apakah kau gila? Kau berani membunuh Xiao Linghe, namun kau tidak berani menyentuh Bai Si yang rendahan. Ini adalah bukti video. Karena kamu menyakiti Xiao Linghe. Apakah kau pikir, jika saya menyebarkan informasi ini, kau masih punya jalan keluar? Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Bunuh Bai Si. Aku ingin menjadi Nyonya Xiao yang sesungguhnya. Jadi itu tujuanmu? Tidakkah kau ingin kembali ke grup Xiao? Tidakkah kau? Bisakah kau mengizinkanku kembali ke grup Xiao? Selama aku menikahi Xiao Linghe dan menghancurkan bukti kau menyakiti Xiao Linghe, semua bukti video, ditambah simpati tuan tua kepadamu. Baiklah. Itu kesepakatan. Bagaimana perkembangan hal-hal yang kuminta kamu selidiki? Panti Asuhan Wenxin. Su Qingye adalah putri tidak sah dari tuan muda tertua keluarga Su. Dia tinggal di sini sampai dia berusia 11 tahun. Dia baru dibawa kembali setelah ibu keluarga Su meninggal. Tapi mengapa aku sama sekali tidak ingat tentang masalah ini? Terima kasih. Aku harap masalah ini tetap rahasia antara kamu dan aku. Tentu saja. Sudahkah kau menemukan apa yang kuminta untuk kau selidiki? Dua krisis sebelumnya dari grup Su. Keduanya diam-diam diatur oleh Nona Su. Nona Su juga menemukan petugas keamanan yang dulu itu. Xiao Wu tahu di mana mereka berada. Bagaimana dengan sepupu laki lakuku? Nona Su mencarinya sebelumnya. Dia sudah menyembunyikannya di sebuah hotel. Beritahu Xiao Wu untuk mengawasi mereka dengan ketat. Ya, Bagaimana kabar Xiao Si sekarang? Nyonya muda saat ini berada di Hotel Tianyu. Saya akan mengirim orang untuk melindungi Nyonya muda secara diam-diam. Ini pasti sulit baginya. Tuan muda juga melakukan ini untuk melindungi Nyonya muda. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Xiao Si, tunggu aku. Dasar wanita jahat. Pergi mati. Anggap dirimu beruntung. Untungnya itu hanya pergelangan kaki terkilir. Bayinya baik-baik saja, jangan khawatir. Itu bagus. Terima kasih dokter. Setelah kau hamil, ingatlah untuk menghindari kerja berlebihan. Terima kasih dokter. Baiklah, jaga diri baik-baik. Dia benar-benar hamil. Sialan. Xiao tua, bukankah kau sudah meninggalkan grup Xiao? Saya berada di perusahaan Xiao. Saya telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Siapa yang bisa mengusir saya? Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Xiao. Aku mengusulkan agar Tuan Xiao bergabung kembali dengan grup Xiao. Apakah ada yang keberatan? Apakah Ling He tahu tentang ini? Ling He masih dalam masa pemulihan.
Dia sudah mempercayakan semua urusan perusahaan sepenuhnya kepadaku. Tidakkah kau tahu? Tapi menunjuk ketua seperti ini. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Apakah kau keberatan dengan keputusanku? Bagaimana mungkin kami? Ya, menunjuk ketua seperti ini. Aku tidak keberatan. Tidak keberatan. Sejak kapan grup Xiao bermargasu? Apakah grup Xiao bermargasu? Ling Hei, mengapa kau di sini? Mengapa kau tidak beristirahat dengan benar? Jika aku tidak datang sekarang, grup itu mungkin akan menjadi milikmu, bukan? Apa yang kau katakan? Aku dulu membantumu mengelola grup Xiao, dan sekarang aku membantumu mengelola Ling Yun. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Apa ini? Kau menyelidikiku. Kakek Su memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun kau terus-menerus menggelapkan aset perusahaan Su. Apa niatmu? Karena pada dasarnya, dia bukanlah putri dari keluarga Su. Xiao Xi. Ling He, aku tahu, kamu pasti berbohong padaku. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ling Hei, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Cukup. Dasar wanita keji. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kamu tidak akan menduganya kan? 15 tahun yang lalu, aku juga tinggal di pantai asuhan Wenxin. Su Qingyun yang asli. Sudah lama meninggal. Karena demam tinggi yang tidak dapat diobati. Kau bohong, aku adalah Su Qingyun. Xiao Xi benar. Su Qingyun yang asli sudah meninggal. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau sudah lupa? Siapa yang menyelamatkanmu di dalam gedung yang terbakar saat itu? Masih mencoba menipuku. Aku tidak. Orang yang menyelamatkanku saat itu adalah Xiao Xi. Apa? Mengapa aku tidak ingat apa-apa? The film was translated and narrated Itu benar. by M Media. Ketika kakek membawaku pulang tahun itu, aku jatuh dari tangga. Setelah itu, aku tidak bisa mengingat banyak hal. Tapi lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Cukup. Sekarang kau telah menderita ketidakadilan. Setelah aku pulih tahun itu, ayah mengirimku ke luar negeri untuk dirawat oleh kakek Su. Dia sedang mencari cucu perempuannya, dan aku juga mencari orang yang menyelamatkanku saat itu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau tidak hanya menipuku, tetapi juga menyamar sebagai Su Qingyun. Aku tidak. Bukti apa yang kau miliki? Ini adalah bukti. Kakek, mengapa kau di sini? Jika Ling Hei tidak memberitahu saya akan tetap tidak tahu apa-apa selama ini. Ini adalah laporan tes DNA. Kamu sama sekali bukan cucu saya. Jika aku tidak bertemu Xiao Xi di mal beberapa tahun yang lalu, aku tidak akan tahu. Orang yang menyelamatkanku sama sekali bukan kau. Kamu mengenaliku saat itu. Ya. Aku merasa kau sangat akrab saat itu. Kemudian aku menyelidiki secara diam-diam. Ternyata kamu yang mencelakai Xiao Ling. Paman, jangan memfitnah saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Satpam yang kau perintahkan saat itu telah mengakui semuanya di kantor polisi. Paman, mengenai masalah ini, saya salah. Paman, Tuan Tua. Paman, Saya merasa masalah ini rumit saat itu. Saya dengan berat hati mengirim Ling Hei ke luar negeri untuk menjauhkannya dari masalah. Saya bahkan mendidik Nin Yuan untuk menjadi penerus saya. Jadi kamu adalah orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Saat dia pergi. maafkan saya salah. Beri saya kesempatan. Beri saya kesempatan. Paman, beri saya kesempatan. Sedangkan kamu, saya sudah menelepon polisi. Kamu harus menanggung akibatnya. Apakah ini cucu dari keluarga Tuan Bai? Ya, halo Takasu. Tuan Pua Xiao, kamu benar-benar diberkati. Memiliki menantu perempuan yang luar biasa seperti itu. Tuan Tua Su, kamu tidak bisa iri pada ini bukan? Xiao Xi, kamu sudah menikah dengan Ling Hei begitu lama sekarang. Saya berencana untuk memberimu 15% saham keluarga Xiao saya kepadamu sebagai hadiah pernikahanmu. Dengarkan saja ayah. Ya, terima kasih ayah. Kamu baru saja memanggilku apa? Ayah, Gadis Mai, pernikahanmu harus tiadakan lagi. Buatlah megah dan mulia. Jangan khawatir ayah. Aku pasti akan memberinya pernikahan mewah untuk menebusnya.
Selamat datang semuanya di pernikahan Tuan Xiaoling He dan Nona Bai Si. Sekarang mohon berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut pengantin wanita tercantik, Nona Bai Si. Baiklah. Bagus. Bagus. Mereka terlihat serasi. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Pengantin wanitanya cantik. Bagus sekali. Mereka terlihat sangat serasi. Xiao Si, aku mencintaimu. Suami aku juga mencintaimu. Sangat bahagia. Sangat mengagumkan. Pengantin wanitanya cantik. Mereka terlihat sangat serasi. Itu bagus sekali. Mereka akhirnya bersama. Suami, aku punya kabar baik untuk kuberitahukan padamu. Kabar baik apa? Aku hamil. Kamu akan menjadi seorang ayah.